Baik, perkenalkan nama saya Saltira Angelita, NIM 2012-0115, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sistem pendukung keputusan menggunakan metode Mura. Metode Mura digunakan untuk menangani situasi di mana beberapa kriteria konflik satu sama lain dan tujuannya adalah untuk mencari alternatif yang memberikan keseimbangan terbaik antara kriteria-kriteria tersebut. Perlu dicatat bahwa ada berbagai metode pengambilan keputusan multikriteria dan pemilihan metode tergantung pada konteks dan karakteristik spesifik dari masalah yang dihadapi. Metode Mura adalah salah satu dari banyak pendekatan yang dapat digunakan dalam konteks ini. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam metode Mura. Yang pertama, menentukan kriteria atau tujuan. Identifikasi kriteria atau tujuan yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, normalisasi data. Normalisasi dilakukan untuk membawa semua data ke dalam skala yang sama, sehingga perbandingan antar kriteria dapat dilakukan dengan lebih mudah. Yang ketiga, menentukan bobot kriteria. Berikan bobot pada setiap kriteria sesuai dengan tingkat kepentingannya. Yang keempat, membuat matriks keputusan. Buat matriks keputusan yang membuat data yang telah dinormalisasi, bobot kriteria, dan nilai keputusan untuk setiap alternatif. Yang kelima, menghitung skor agregat. Hitungan skor agregat untuk setiap alternatif dengan menggunakan bobot kriteria. Terus yang terakhir adalah ranking alternatif. Urutannya, urutkan alternatif berdasarkan skor agregatnya. Alternatif dengan skor tertinggi dianggap sebagai solusi terbaik. Tujuan utama dari metode Mura adalah untuk membantu mengambil keputusan dalam memilih alternatif yang paling efektif dan efisien dengan mempertimbangkan beberapa kriteria atau tujuan secara bersama. Metode ini terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, tahap persiapan, tahap penilaian, dan perhitungan. Terus yang terakhir, cara kerja metode Mura. Metode yang pertama, matriks keputusan dan normalisasi data atau R. Matriks keputusan atau D adalah matriks yang berisi nilai-nilai kinerja dari setiap alternatif terhadap setiap kriteria. Normalisasi atau R dilakukan untuk mengubah matriks keputusan menjadi skala yang seragam antar kriteria. Normalisasi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Elemen 2 Rij sama dengan elemen I sama dengan 1M Dij 2 Dij, di mana Rij adalah nilai normalisasi dari elemen matriks. Yang kedua, Dij adalah elemen matriks keputusan dan M adalah jumlah kriteria. Yang kedua adalah bobot kriteria atau W. Setiap kriteria diberikan bobot atau WI yang mencerminkan tingkat kepentingannya. Bobot ini dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan ahli atau melalui metode lainnya seperti analitik hierarki proses atau HP. Yang ketiga, skor akhir atau S. Skor akhir untuk setiap alternatif dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai normalisasi kriteria atau Rij dengan bobot kriteria yang sesuai atau WI. SI sama dengan elemen Z sama dengan IN Rij kali WJ, di mana SI adalah skor akhir untuk alternatif ke I, dan N adalah jumlah kriteria. Terus yang terakhir adalah peringkat alternatif. Alternatif yang memiliki skor akhir tertinggi dianggap sebagai pilihan terbaik. Nah, di sini saya membuat perhitungan manualnya di Excel dengan contoh perhitungan penentuan alternatif toko bangunan dengan metode Mura. Alternatifnya adalah toko bangunan murah meriah, toko bangunan mulia, toko bangunan bebatuan, Raja Jaya, Bangkit, Amah Santosa, Serbaguna. Dengan kriteria harga, kualitas, pelayanan, pengiriman, dan jumlah.
alternatifnya jadi hasil dari D7 dibagi SQRT sama dengan S $7 dikali dengan 2 ditambah D $8 dikali dengan 2 tambah D $9 dikali 2. Lakukan hal yang sama di normalisasinya. Kriteria harga kualitas pelayanan pengiriman jumlah dengan bobot 2,3, 2,5, 1,5, 2,1 dengan 2,2. Dengan tipenya adalah benefit. Normalisasi, di sini normalisasi bobotnya untuk mendapatkan hasil ini sama dengan if normalisasi dikali dengan benefit sama dengan cost, min 1 dikali dengan normalisasi alternatif toko bangunan murah meriah. Lakukan hal yang sama sehingga mendapatkan hasil optimasinya. Untuk mendapatkan hasil optimasi ini, yaitu dilakukan dengan if dikali dengan normalisasi kali bobot. Nah, untuk menghasilkan hasil perhitungan produk terbaik dari toko bangunan terbesar, yaitu dengan menjumlahkan max dengan perkalian hasil optimasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.